ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Telah dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA, toksikologi forensik, dan kemudian diserahkan kepada penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jakarta, Amateur News. Indonesia kembali diguncang dengan sebuah tragedi kelam yang menyisakan luka mendalam di hati publik. Kasus penculikan disertai pembunuhan yang menimpa seorang kepala kantor cabang pembantu bank, Muhammad Ilham Pradipta, menjadi bukti nyata bahwa praktik kejahatan serius masih membayangi kehidupan masyarakat urban. Peristiwa ini tidak hanya mengusik rasa aman, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai siapa dalang utama yang berada di balik skenario kriminal yang begitu terencana. Ilham, pria berusia 37 tahun, ditemukan tak bernyawa setelah dilaporkan hilang. Tubuhnya terikat, matanya tertutup lakban, dan bekas luka kekerasan menghiasi dada serta lehernya. Tragedi ini menggemparkan, bukan hanya karena korban adalah seorang profesional perbankan, tetapi juga karena misteri yang menyelimuti. Siapa eksekutor pembunuhan, dan di mana lokasi tepatnya nyawa korban direnggut, hingga kini masih menjadi teka-teki. Rabu 20 Agustus, awal tragedi kronologi bermula pada Rabu, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2025. Hari itu, Ilham baru saja selesai menghadiri sebuah rapat dengan rekan kerjanya di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Setelah keluar dari supermarket dan menuju mobil pribadinya, ia disergap oleh 4 orang. Tanpa banyak kata, para pelaku mendorongnya masuk ke mobil lain yang sudah menunggu. Peristiwa cepat itu terekam kamera pengawas. Namun rekaman hanya memperlihatkan proses penyergapan, tidak menunjukkan kemana korban dibawa setelahnya. Kejadian penculikan ini segera dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur pada dini hari Kamis, tanggal 21 Agustus. Dari titik itu, aparat bergerak, namun jejak keberadaan Ilham tetap buram. Pertanyaan menggantung di udara, di mana korban disembunyikan, dan apa motif para pelaku? Misteri lokasi pembunuhan. Hingga kini, misteri paling besar adalah lokasi pembunuhan. Polisi telah menangkap 4 orang pelaku yang terlibat dalam penculikan. Namun, mereka bukanlah eksekutor yang mengakhiri hidup korban. Kasat Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Reza Fiardi Marasabesi, menegaskan bahwa yang diamankan baru sebatas pihak yang menculik, bukan yang membunuh. Pernyataan ini membuka ruang spekulasi yang lebih luas. Jika eksekutor bukan mereka, maka ada pihak lain yang belum tersentuh hukum. Siapa otaknya? Di mana perintah itu dikeluarkan? Apakah ada motif ekonomi, profesional, atau bahkan konflik internal yang lebih kompleks? Kepolisian lewat Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Arysyam Indradi, meminta publik bersabar. Mohon waktu. Tim masih bekerja, ujarnya. Kalimat singkat namun syarat makna itu menandakan betapa rumitnya proses investigasi kasus ini. Kamis 21 Agustus. Penemuan mayat hanya berselang 1 hari setelah laporan penculikan, publik kembali diguncang. Kamis tanggal 21 Agustus, warga Serang Baru, Kabupaten Bekasi, menemukan sesosok mayat pria di semak-semak. Tubuhnya mengenakan kemeja batik, celana krem, dan sepatu kasual. Kondisinya mengerikan, tangan, kaki, dan mata terikat rapat dengan lakban. Polres Metro Bekasi segera melakukan identifikasi. Hasilnya, korban dipastikan adalah Muhammad Ilham Pradipta, warga Kota Bogor, yang sehari sebelumnya dilaporkan hilang. Penemuan ini sontak memperkuat dugaan bahwa penculikan yang terjadi di Jakarta Timur berakhir dengan eksekusi brutal di lokasi lain. Jenazah Ilham lalu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Brigadir Jenderal Polisi Prima Heru, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri, menjelaskan hasil autopsi. Ditemukan luka luar dan dalam di tubuh korban, terutama pada bagian dada dan leher akibat hantaman benda tumpul. Dengan tegas ia menyatakan, luka-luka itulah penyebab utama kematian korban. Luka kolektif publik. Kasus ini bukan sekadar penculikan biasa. Ia melukai rasa aman masyarakat, terlebih bagi kalangan profesional yang bekerja di sektor vital seperti perbankan. Seorang kepala cabang bank yang seharusnya setiap hari bergelut dengan urusan finansial masyarakat, justru menjadi korban kekerasan sadis. Masyarakat bertanya-tanya, apakah ini sekadar aksi kriminal murni, ataukah ada skema lain yang lebih dalam? Spekulasi terus berkembang, namun publik juga diingatkan untuk tidak sembarangan menyimpulkan. Prinsip jurnalisme menuntut kehati-hatian agar tidak menjerumuskan pada fitnah.
Karena itu, fakta resmi dari kepolisian menjadi acuan utama. Pekerjaan rumah aparat penegak hukum kini bola panas berada di tangan aparat. Menangkap 4 pelaku penculikan memang langkah maju, namun belum cukup untuk menjawab pertanyaan mendasar. Siapa pembunuhnya? Di mana lokasi eksekusi? Apa motif sesungguhnya? Kepolisian wajib bergerak cepat, namun juga cermat. Setiap detail bukti, setiap jejak rekaman, setiap percakapan harus ditelusuri dengan metode penyelidikan yang profesional. Keterlambatan atau ketidakjelasan dalam mengungkap kasus ini hanya akan menambah keresahan publik. Di sisi lain, koordinasi antar polisi wilayah juga menjadi hal penting. Kasus ini melibatkan lintas daerah. Penculikan terjadi di Jakarta Timur, sementara mayat ditemukan di Bekasi. Artinya, kolaborasi lintas Polres, bahkan mungkin lintas Polda mutlak diperlukan. Dampak sosial dan psikologis. Kasus ini memberi tamparan keras terhadap rasa aman masyarakat. Jika seorang kepala cabang bank bisa diculik di ruang publik, bagaimana dengan masyarakat biasa? Pertanyaan ini menggantung di kepala publik, menimbulkan rasa cemas dan ketidakpastian. Selain itu, tragedi ini juga membuka kembali diskusi tentang kejahatan terorganisasi. Pola penculikan, eksekusi, dan pembuangan mayat mengindikasikan adanya perencanaan matang. Ini bukan tindak kriminal spontan, melainkan skenario yang dijalankan dengan keteraturan. Dari sisi psikologis, keluarga korban tentu mengalami trauma mendalam. Kehilangan orang tercinta dengan cara tragis akan meninggalkan luka yang tak mudah sembuh. Disinilah negara harus hadir, bukan hanya dengan menegakkan hukum, tetapi juga memberi dukungan moral dan psikologis kepada keluarga. Kesimpulan dan saran. Kasus pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta adalah potret kelam yang memperlihatkan bahwa kejahatan serius masih membayangi kota besar seperti Jakarta dan wilayah sekitarnya. Kronologi yang penuh misteri membuat publik menaruh perhatian besar pada perkembangan kasus ini. Kesimpulannya, tragedi ini adalah alarm keras bagi aparat keamanan, dunia perbankan, dan masyarakat luas. Bahwa rasa aman bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, melainkan hak mendasar setiap warga negara yang harus dilindungi. Saran kami, Amateur News pertama, aparat penegak hukum perlu mempercepat proses investigasi secara transparan agar publik tidak tenggelam dalam spekulasi. Kedua, pemerintah bersama sektor swasta, termasuk perbankan, harus memperkuat sistem keamanan individu, terutama bagi pejabat-pejabat kunci yang rawan menjadi target. Ketiga, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan di ruang publik, serta berperan aktif membantu aparat bila menemukan hal mencurigakan. Perjalanan kasus ini belum berakhir. Siapa dalang utama, apa motifnya, dan di mana persis lokasi eksekusi masih menunggu jawaban. Namun satu hal yang pasti, publik menagih keadilan dan negara wajib menjawabnya.